Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kepada Allah kita meminta pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimanallah, kita tadi sudah sholat tentunya, sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid, kita menunggu sholat yang berikutnya, sholat maghrib. Setelah sholat, menunggu sholat itu dihukumi sholat. Jadi sekitar kurang lebih katakan 1 jam ke depan kita menunggu sholat maghrib, maka kita dihukumi menunaikan sholat maghrib, padahal duduk saja di masjid. Terlebih menunggunya ini kita isi dengan tafakuh fiddin, maka ini kebaikan yang lainnya. Terlebih menunggunya ini kita niati i'tikaf, maka ini kebaikan yang lainnya. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu berdiam diri di masjid, terputus dengan urusan dunia. Jadi kalau sudah niat i'tikaf, maka urusan duniawi terputus. Barangkali ada WhatsApp masuk, orderan, enggak dulu. Barangkali ada nelpon terkait dengan order, enggak dulu. Lagi i'tikaf soalnya. Karena kalau merespon berarti masih terikat duniawi, batal i'tikafnya. Nah, jadi insyaallah kebaikan di atas kebaikan. Para jamaah rahimanallah, saya diminta oleh panitia Ramadan Masjid Al-Burhan untuk menyampaikan sebuah materi. Kita beri judul Setelah Alam Barzah. Ini judulnya, Setelah Alam Barzah. Alam barzah adalah sebuah alam yang manusia berada di dalamnya setelah kehidupan di dunia. Beralihnya ke alam barzah atau alam kubur. Nah, setelah dari alam barzah, alam kubur, ada apa saja? Ini yang akan kita bahas. Alladzi qarrarahu al-muhaqqiqun min ahli ilmi anna tartiba ma yahsulu yaumal qiyamah kattali. Para ahli ilmu telah melakukan penelitian dari nas-nas yang ada berkaitan dengan apa saja yang terjadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka urutannya berikut ini. Kebenarannya Allahu a'lam, tetapi ini penelitian dari nas-nas yang ada, tartibnya, urutannya berikut ini. Tetapi sebelum kita memasuki apa saja urutan-urutan setelah dari alam barzah, yaitu di mahsyar, mulai dari berdiri, berkepanjangan dan seterusnya, terakhirnya yang jelas sirat, meniti sirat. Nah, perlu kita ketahui, setelah bangkit di alam barzah, kondisi manusia untuk menuju mahsyar itu sudah kondisi yang sangat sulit, yang secara tersendiri sudah sangat sulit. Itu belum di mahsyar, belum di mahsyar, baru dibangkitkan dari alam barzah, itu kondisinya sudah sangat sulit, sangat berat. Allah informasikan ada dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Dari ayat ini
menunjukkan kondisi manusia ketika dibangkitkan dari alam barzah. 4 kondisi. Yang pertama, muhti'ina, bersegera memenuhi panggilan, saking takutnya terhadap panggilan Allah untuk berkumpul di satu tempat, mereka bersegera, muhti'ina. Tidak ada perasaan leha-leha, menunda, nyantai, gak ada. Karena saking takutnya, muhti'ina, bersegera memenuhi panggilan untuk dikumpulkan di mahsyar. Yang kedua, muqni'i ru'usihim, kepalanya menengadah ke atas. Kenapa? Karena kedua tangannya tertopang di dagunya begini. Muqni'i ru'usihim, kepalanya menengadah ke atas. Yang ketiga, la yartaddu ilaihim tarfuhum, kelopak matanya terbelalak karena kelopaknya enggak menutup saking takutnya. Yang keempat, wa afidatuhum hawa, hatinya kosong. Maksudnya bagaimana hatinya kosong? Jantungnya terbang. Mana jantung kanan apa kiri? Jantung kanan apa kiri? Enggak ada dokter. Jantung kanan apa kiri? Enggak ada dokter. Jantung kiri. Jantungnya terbang menyesak ke leher saking takutnya. Ini baru dibangkitkan dari alam barzah. Keadaannya 4 tadi. Yang pertama, muhti'ina, bersegera karena saking takutnya. Yang kedua, muqni'i ru'usihim, kepalanya menengadah ke atas karena kedua tangannya tertopang di dagunya saking takutnya. Yang ketiga, la yartaddu ilaihim tarfuhum, kedua matanya terbelalak, enggak pernah menutup kelopak matanya karena saking takutnya. Wa afidatuhum hawa, jantungnya terbang. Allahu Akbar. Itu baru dibangkitkan dari alam barzah. Nah, sekarang setelah sampai di alam barzah, sampai di mahsyar, apa yang terjadi? Tsumma yaqumuna fi ardil mahsyar qiyaman tawilan tashtaddu ma'ahu haluhum wa dham'uhum wa yakhafuna fi dhalika khawfan shadidan li ajli tulil maqam wa yaqinuhum bil hisab wa ma sayajzillahu azza wa jalla alaihim. Setelah sampai di mahsyar, mereka berdiri dengan berdiri yang sangat panjang, diliputi rasa takut yang luar biasa, kemudian kehausan yang luar biasa, sadar sesadar-sadarnya akan menghadapi proses-proses yang Allah akan berlakukan. Berapa lama berdirinya di mahsyar? 50.000 tahun. Sehari durasinya 50.000 tahun. Berapa lamanya Allah alam. Yang jelas sehari di mahsyar sama dengan durasi hitungan kita 50.000 tahun. Sekarang di dunia sehari kita menghitungnya berapa lama? 24 jam. Sehari kita ngitungnya 24 jam. Jadi durasi sehari ya 24 jam. Nanti di mahsyar Allah menetapkan waktu dan Allah lah yang menciptakan waktu. Sehari itu bukan 24 jam, tapi sehari adalah 50.000 tahun dalam hitungan kita. Berarti berdirinya kalau sehari saja 50.000 tahun. Sementara akan berapa hari? Allahu a'lam. Jadi ini tahapan yang pertama, berdiri berkepanjangan. Fa idza qala al maqam rafa'ahu Allah azza wa jalla li Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan hawdahu al mawrud fayakunu hawdun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aradatil qiyamah idza ishtadda qiyamuhum li rabbil alamin fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah.
berdiri berkepanjangan yang sehari durasinya sama dengan 50.000 tahun, menjadikan mereka kehausan yang sangat dahsyat. Terlebih kita mengetahui dalam riwayat yang lain, matahari didekatkan sangat dekat di atas kepala manusia, 1 mil di atas kepala manusia. Mil yang dimaksud apa? Syekh Utsaimin mengatakan Allah alam, kalau mil yang dimaksud adalah jarak, berarti sekitar 1,5 kilo di atas kepala kita. Kalau mil yang dimaksud adalah mil batang celak, Bapak Ibu tahu batang celak yang biasa digunakan untuk celakan, batangnya paling panjangnya berapa? Dicelup kemudian untuk celakan. Katakan 10 cm, berarti di atas kepala kita 10 cm. Maka berdiri berkepanjangan ditambah matahari didekatkan, menjadikan kehausan yang luar biasa. Maka tahapan yang kedua, diperlihatkannya telaga-telaga para nabi. Dan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telaganya namanya Telaga Kautsar. Faman mata ala sunnatihi ghairu mughayyir wala muhdits wala mubaddil warada alaihi al-haud wa saqa minhu fayakunu awwal al-aman lahu ayyakuna maskian min haudi nabiyina sallallahu alaihi wasallam thumma ba'daha yurfa'u li kulli nabiyyin hauduhu fayasqa minhu salihu ummatihi. Ini yang kedua. Tadi kan berdiri berkepanjangan. Yang kedua, diperlihatkan kepada manusia telaga-telaga. Untuk nabi namanya Telaga Kautsar. Orang-orang yang mati di atas sunnah mendatangi Telaga Kautsar dan meminum darinya. Kalau sudah minum dari Telaga Kautsar, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan ini keamanan pertama yang didapatkan manusia di mahsyar adalah ketika meminum air dari telaga. Setelah itu telaga seluruh nabi diperlihatkan, dan umat-umatnya dari masing-masing nabi yang meninggal di atas sunnah masing-masing nabinya bisa mendatangi telaga nabi masing-masing. Terus yang meninggalnya tidak di atas sunnah bagaimana? Gak bisa mendatangi. Dijumpai umat Nabi Muhammad SAW gak bisa mendatangi, mereka tertahan. Gak bisa mendatangi, tertahan. Sehingga Nabi SAW bermunajat, Rabbi ashabi ashabi, ya Allah umatku umatku, ashabi ashabi. Kenapa gak bisa mendatangi Telaga Kautsar yang telah Engkau khususkan untukku, ya Allah? Nabi bermunajat melihat sebagian umatnya tidak bisa mendatangi Telaga Kautsar. Maka dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu sepeninggalmu. Ini menunjukkan orang yang matinya di atas petunjuk, bukan petunjuk Nabi. Ya muslim, tapi selain mengamalkan sunnah Nabi, juga mengambil dari sunnah yang lainnya. Sunnahnya si fulan, sunnahnya si fulana, sunnahnya siapa yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, sehingga matinya tidak di atas sunnah, gak bisa mendatangi. Ini menunjukkan sangat berbahaya sekali orang berbuat bid'ah di dalam agama. Kalau bid'ah di dalam urusan dunia silakan saja. Kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, silahkan urusan dunia. Tapi urusan agama, Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah ada pada kami, maka tertolak. Dan di antara dampaknya nanti di mahsyar gak bisa mendatangi Telaga Kautsar.
Hadis ini sekaligus menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu tidak tahu keadaan umatnya. Keadaan umatnya bagaimana Nabi tidak tahu. Karena ketika Nabi bermunajat, Rabbi ashabi ashabi, ya Allah, bagaimana umatku kok gak bisa mendatangi Telaga Kautsar? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Jadi Nabi tidak tahu keadaan umat. Sehingga tentunya salah kaprah orang yang mengatakan dalam 3 bulan sekali Nabi SAW keliling di Surabaya. Berarti Nabi tahu persis keadaan kaum muslimin di Surabaya begitu. Terus yang menyampaikan ini ditanya, mabitnya di mana wahai Habib? Mabitnya di Cirebon, tawafnya di Surabaya. Nah, ini sangat tidak benar. Karena ketika Nabi bermunajat di mahsyar tentang umatnya yang tidak bisa mendatangi Telaga Kautsar, dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Kemudian yang berikutnya, summa yaqumun nasu maqaman tawilan summa takunu syafa'ah al-uzma. Memang sudah minum air dari Telaga Kautsar, tetapi kan berdirinya masih berkepanjangan. Ini menunjukkan Telaga Kautsar ada di mahsyar. Ini menunjukkan Telaga Kautsar ada di mahsyar. Kalau antum menjumpai riwayat Telaga Kautsar di surga, maka pemahamannya adalah sumbernya dari surga. Sumbernya dari surga. Tapi keberadaan Telaga Kautsar itu di mahsyar, di mana umat Nabi yang mati di atas sunnah mendatanginya. Nah, berdiri berkepanjangan dan memang sudah minum dari Telaga Kautsar, tidak haus memang, tetapi berdiri berkepanjangan ini berat. Berdiri berkepanjangan berat. Maka tahapan yang ketiga adalah adanya syafaat. Mereka butuh syafaat. Ini yang ketiga. Berdiri berkepanjangan mahsyar, berdiri berkepanjangan Telaga Kautsar, kemudian syafaat. Syafaat untuk apa? Syafaat untuk disegerakannya hisab. Biar segera hisab, biar berdirinya tidak berkepanjangan. Maka kita bacakan global saja ya, biar banyak yang tersampaikan ya. Maka seluruh manusia mendatangi Nabi Adam, kiranya bisa memberikan syafaat agar hisabnya disegerakan. Nabi Adam mengatakan nggak bisa, nggak memiliki hak untuk itu, nggak diberi kemampuan untuk itu. Mereka mendatangi Nabi yang lain. Nabi Ibrahim mengatakan nggak bisa, nggak punya kuasa untuk itu. Kemudian mereka mendatangi Nabi yang lainnya, Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan gak bisa, gak punya kuasa untuk yang demikian. Mereka mendatangi Nabi yang lain, Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan gak bisa memberi syafaat untuk kalian. Ini seluruh manusia, bukan kaumnya saja. Gak bisa. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ana laha. Iya, saya diizinkan untuk yang demikian. Kemudian Nabi sujud. Kemudian Nabi memuji-muji Allah dengan puji-pujian yang Nabi panjatkan dengan lafaz-lafaz redaksi yang Nabi diajari ketika itu. Kemudian setelah itu diseru, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, was'al tu'ta, mintalah niscaya diberi, washfa' tusyaffa', dan berilah syafaat karena kamu telah diizinkan. Maka siapapun yang mendapatkan syafaat Nabi SAW, hisabnya disegerakan. Jadi ini syafaat
di mana seluruh nabi gak ada yang bisa memberikan, padahal seluruh nabi bisa memberikan syafaat, malaikat bisa memberikan syafaat, dan orang-orang mukmin juga bisa memberikan syafaat. Tapi ada satu kondisi di mana yang bisa memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad SAW saja, adalah kondisi ini yang disebut dengan asy-syafa'ah al-utsma, syafaat besar, syafaat untuk disegerakannya hisab, biar berdirinya di mahsyar tidak berkepanjangan, maka butuh disegerakan. Setelah itu apa? Setelah itu dia apa? Dicatat ya, biar paham. Kalau nggak paham juga nggak apa-apa. Kalau nggak paham juga nggak apa-apa. Yang penting ditanya bisa jawab. Nah, ya. Yang berikutnya ada apa? Ba'da dzalika yakunul irdul a'mal. Setelah itu diperlihatkan amalan. Belum dibagikan buku catatan, belum. Tapi diperlihatkan buku amalan. Diperlihatkan amalan-amalan. Ini namanya hisab awal. Hisab yang pertama, diperlihatkannya amalan-amalan. Ketika diperlihatkan amalan-amalan ini, antara satu dengan yang lainnya masih bisa saling menyalahkan, masih bisa saling membela diri. Bahkan setan yang nyata-nyata profesinya menggelincirkan, menyesatkan, nanti di sana tidak mau disalahkan. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Gimana lanjutannya? Buka surat Ibrahim ayat 22. Surat Ibrahim ayat 22. Ini dekat. Ibrahim surat 14 ayat 22. Ini setan tidak mau disalahkan. Kita lihat. Saya baca ayatnya ya. Nanti Pak Indro baca terjemahnya keras. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum adzabun alim. Silakan Pedro. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-sekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-sekali tidak dapat menolongmu, dan kamulah sekali-sekali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih. Setan yang nyata-nyata profesinya menyesatkan manusia, nanti di sana nggak mau disalahkan. Aku memang memberikan janji-janji kepada kalian, dan Allah memberikan janji untuk kalian. Kalau janji Allah hak, kalau aku kan ya apa, aku gak punya kuasa. Aku kan cuma ngajak-ngajak saja. Kalian saja kenapa mau ikut ajakanku? Fala talumuni, jangan cela aku. Walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Mana bimusrikum ma antum bimusrikhi. Aku gak bisa menolong kalian, kalian juga gak bisa menolong aku.
Jadi setan nggak mau disalah-salahkan. Aku tidak memandang benar untuk mempersekutukan aku dengan Allah. Subhanallah. Jadi setan nanti di sana berlepas diri. Nah, terjadinya saling menyalahkan, saling membela diri masih terjadi ketika amalan diperlihatkan. Amalan diperlihatkan, ini hisab awal. Masih terjadi saling menyalahkan, terjadi saling membela diri. Baru yang berikutnya ketika amalan ini dibagikan catatannya kepada masing-masing, sudah iqamatul hujjah, sudah nyata yang ada di dalam catatannya masing-masing, masing-masing membaca, yaitu yang diperbuat selama hidupnya di dunia. Gak bisa memungkiri, gak bisa mengingkari, 100% diyakininya benar adanya, terekam semuanya yang kecil dan besar, gak ada yang kelewatan, sehingga mereka sangat ketakutan. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Ketika buku catatan sudah dibagi, maka orang-orang pendosa melihat catatannya sangat ketakutan, luar biasa sekali. Dan mereka mengatakan, catatan macam apa ini? Semuanya merekam, gak ada yang ketinggalan. Yang besar, yang kecil, semuanya tertera, terekam, tercatat, gak ada yang ketinggalan. Sangat ketakutan sekali. Sudah gak bisa saling menyalahkan lagi. Jadi para jamaah sekarang duduk di sini bermajelis, nanti insya Allah akan kita jumpai dalam catatan amal kebaikan kita insya Allah. Amin. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ada mizan. Apa mizan? Timbangan. Ada mizan, ada timbangan. Yang ditimbang apanya? Yang pertama yang ditimbang adalah amalannya. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangannya melebihi akhlak yang baik. Berarti menunjukkan yang ditimbang adalah amalannya. Yang ditimbang apanya lagi? Yang ditimbang adalah buku catatannya. Di dalam satu riwayat dijelaskan, ada orang diperlihatkan catatannya, dan catatannya ini seluas sejauh mata memandang, isinya keburukan tok, berlembar-lembar sampai 99 lembar, isinya keburukan tok, gak ada kebaikannya, kejelekan tok, gak ada kebaikannya. Dia ditanya, apakah kamu mengakui semuanya ini? Ya jelas, gak bisa mengingkari. Dalam keadaan dia memandang merasa dirinya binasa, Allah bertanya, kamu punya kebaikan? Gak punya. Allah perlihatkan satu kartunya dia, tulisannya la ilaha illallah. Ini amalanmu, ucapan la ilaha illallah. Udah ditimbang 99 lembar, isinya catatan buruk tok seluas mata memandang, dibandingkan dengan satu kartu tulisan la ilaha illallah, satu di satu sisi, satunya di sisi yang lainnya, ternyata lebih berat satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ini menunjukkan yang ditimbang juga adalah buku catatannya. Yang ditimbang juga adalah buku catatannya. Sekaligus riwayat ini, hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan la ilaha illallah sangat luar biasa sekali. Padahal hanya tertulis di satu kartu, tapi beratnya mengalahkan berlembar-lembar yang luasnya seluas mata memandang. Maka kunci sukses adalah tauhid. Maka kita hidup di dalam setiap detiknya harus mengamalkan konsekuensi tauhid, konsekuensi la ilaha illallah.
Jadi yang ditimbang apanya? 3 macam. Yang pertama amalannya, yang kedua buku catatannya, yang ketiga belum disebut. Yang ketiga apa? Yang ketiga orangnya juga ditimbang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, suatu ketika ada perlu dengan suatu ranting kayu arak atau apa, ada perlu. Ketika itu berhembus angin dan menjadikan betisnya kelihatan. Orang-orang pada ketawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi bertanya, "Ma adhakakum?" Apa yang menjadikan kalian tertawa? Ya, mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan kalian tertawa. Nanti betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbangan di hari kiamat sangat berat sekali. Menunjukkan yang ditimbang orangnya juga. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada orang yang gemuk sekali, tetapi di timbangan beratnya tidak menyamai beratnya seekor nyamuk atau seekor lalat. Ini menunjukkan yang ditimbang adalah orangnya. Jadi amalannya ditimbang, buku catatannya ditimbang, kemudian orangnya juga ditimbang. Lu gimana orangnya ditimbang? Saya menggambarkan begini. Ini pendekatan untuk memudahkan pemahaman. Orang kalau ditimbang, yang gemuk ringan, yang kecil malah berat. Kita melihat fenomena ada besi, dia kecil. Kemudian ada kapas banyak. Ini kecil besi, tapi kan berbobot. Kapas banyak tapi tidak berbobot. Banyak gede kayak apapun ya ringan. Nah ini kecil tetapi berbobot ya berat. Nah kita ketika tubuh kita meskipun kecil tetapi berbobot dengan amalan-amalan soleh, matanya sering melihat Al-Quran, ya, kemudian telinganya sering mendengarkan Al-Quran, senang dengan tausiah, kakinya melangkah ke masjid dan seterusnya, kan jadinya berbobot. Meskipun kurus nanti di sana berat. Jadi orang-orang kurus nggak usah khawatir ya. Yang terpenting gimana bisa berbobot. Nah, ini mizan. Setelah mizan ada apa? Setelah mizan ada apa? Summa ba'dal mizan yanqasimun nasu ila tawaif wa azwaj. Setelah penimbangan manusia dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Manusia dipasang-pasangkan sesuai dengan pasangannya, dikelompok-kelompokkan. Ada yang dikelompokkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, naudzubillah min dzalik. Semoga kita dikelompokkan bersama Nabi dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seseorang mencintai kaum, tapi amalan orang ini enggak bisa mengejar kaum tersebut. Gimana ya Rasulullah? Tapi orang ini sangat mencintai kaum itu." Nabi menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Yang dimaksud ada seseorang mencintai suatu kaum adalah orang dia sendiri, dia orang Badui. Orang Badui tidak bisa berbuat dengan amalan-amalan seperti para sahabat yang di kota, yang selalu bersama Nabi, bisa berbuat ini, bisa bermajlis, bisa apa. Dia dari Badui terpencil, gak bisa berbuat seperti para sahabat yang lainnya yang di kota bersama Nabi. Karena semua Nabi berada di kota, gak ada yang dari desa. Semua Nabi dari kota, gak ada yang dari desa. Nah, dia Badui. Gak bisa seperti para sahabat yang di kota yang selalu bersama Nabi, tapi modalnya mencintai mereka. Kata Nabi, "Al-mar'u ma'a man ahab." Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Kita mencintai Nabi, kita mencintai sahabat, semoga kita dikumpulkan bersama mereka. Anas bin Malik ada di situ. Ketika ada orang Badui ini datang dan mengatakan demikian, kemudian Nabi menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Orang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Anas bin Malik ada di situ, dan ini hadis riwayat Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik langsung berdoa, "Ya Allah," langsung berdoa ketika Nabi mengatakan seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Anas langsung berdoa, "Ya Allah, aku cinta Abu Bakar. Ya Allah, aku cinta Umar."
kumpulan aku bersama keduanya, padahal sama-sama sahabat. Tapi dia berdoa, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, kumpulan aku bersama keduanya, menunjukkan keutamaan tersendiri bagi Abu Bakar dan Umar. Nah, makanya kita pastikan siapa yang kita cintai, harus Nabi dan para sahabat. Harus Nabi dan para sahabat. Gimana mencintai Nabi? Mencintai Nabi memperhatikan sunnah-sunnahnya, itu namanya mencintai Nabi. Bukan sekedar nama Nabi ditulis kaligrafi, misalnya ditulis dengan tinta emas, tapi amaliyahnya tidak sesuai dengan sunnah. Bukan itu. Itu kalau mau dikatakan sunnah ya, kalau mau dikatakan cinta ya. Kalau mau dikatakan cinta Nabi ya sudahlah mencintai, tapi cinta dohir saja. Padahal yang diminta, yang dituntut cinta lahir batin. Dohirnya iya, menyebut-nyebut nama Nabi, menulis-nulis nama Nabi, cinta iya, itu dohirnya. Batinnya juga dong, yaitu mengamalkan, memperhatikan sunnah-sunnahnya. Kemudian mencintai para sahabat, karena para sahabat adalah orang yang terbaik. Islam sampai ke berbagai penjuru dunia karena para sahabat mendakwahkan dakwahnya Nabi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sekiranya ada kaum muslimin yang amalannya, kebaikannya luar biasa melampaui sahabat, bisa saja. Tetapi ada keunggulan sahabat yang tidak pernah dicapai siapapun orangnya meskipun hebat ibadahnya. Apa kelebihan tersebut? Suhbatun Nabi, yaitu membarengi Nabi. Jadi mereka dipilih oleh Allah untuk membarengi Nabi di dalam berdakwah. Ini tidak pernah tersusul oleh siapapun. Maka para sahabat harus kita cintai, sampai Nabi mengatakan, barang siapa mencintai sahabatku, maka dengan kecintaanku dia mencintai sahabatku. Ini akidah, prinsip mencintai sahabat, dan dengan mencintainya semoga kita dikumpulkan bersama mereka. Makanya harus suka baca sirah sahabat banyak-banyak. Sirahnya siapa, sirahnya siapa, sirahnya siapa. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali barangkali sudah biasa baca sirahnya, baca yang lain-lainnya. Sirahnya Thabit bin Qais yang ketakutan ketika turun ayat tentang suara yang keras. Sirahnya siapa lagi? Sirahnya Bani Salamah yang memilih untuk jauh rumahnya dari masjid biar bisa berjalan banyak langkah. Sirahnya siapa lagi? Sirahnya Abdurrahman bin Auf yang ketakutan dengan hartanya, jangan-jangan nanti gak selamat di akhirat. Ya Allah, kau berikan aku harta banyak sekali, jangan-jangan kau berikan aku hanya di dunia dan tidak kau berikan aku di akhirat. Ketakutan luar biasa menjadikan dia banyak berderma. Dan sahabat-sahabat yang lain yang sangat banyak. Kita mencintai mereka, termasuk memberi nama-nama anak kita dengan nama-nama sahabat. Siapa nama anaknya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Ini bentuk mencintai nama sahabat. Jangan mengasih nama anak pemain bola. Siapa? Si Fulan, soalnya pintar gocek-gocek bola gitu ya. Jangan. Sampai ditulis-tulis di sini nama pemain bola. Kita larang betul di pesantren mahasiswa Thaibah. Gak boleh ada jaket, ada kaos bertuliskan nama pemain bola yang kafir, gak boleh. Tapi kalau nama pemain bola yang muslim gak apa-apa. Zinedine Zidane gak apa-apa, Frank Ribery gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kafir gak boleh, karena itu bentuk cinta, bentuk loyalitas. Di kamarnya pasang poster besar-besar, gambarnya bola sama kakinya. Orang kafir gak boleh. Itu bentuk cinta, loyalitas. Dan orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Nah ini setelah mizan, manusia dikumpulkan sesuai dengan mereknya. Di antara dalilnya, nah kita tidak baca secara urut itu ya, global saja biar banyak tersampaikan. Di antara dalilnya adalah surat As-Saffat ayat 22 sampai 23. Uhsyurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Uhsyuru, kumpulkanlah, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan yang semisal mereka. Menunjukkan nanti setelah mizan orang akan dikelompokkan sesuai dengan mereknya. Kemudian yang berikutnya, summa ba'da hadza yadribullahu azza wa jalla dzulmah.
Setelah itu manusia akan dibentangkan kegelapan, gelap sekali, nggak melihat apa-apa. Yang bisa melihat sekitarnya siapa? Kaum muslimin. Kenapa bisa melihat? Bisa melihat dengan keislamannya yang diupayakan di dunia, bisa melihat dengan keimanannya yang diupayakan di dunia, dan terangnya cahaya sesuai dengan keislaman yang diupayakan, terangnya cahaya sesuai dengan keimanan yang diupayakan ketika di dunia. Keamanan di akhirat tergantung keimanan di dunia. Dan cahaya ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, semakin redup dengan kezaliman yang diperbuat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ada kezaliman menjadikan cahaya semakin redup. Maka jangan sekali-kali ada kezaliman di antara kita kepada siapapun, kepada anak istri, kepada tetangga, kepada teman, partner bisnis, dosen, mahasiswa, guru, murid. Jangan sekali-kali ada kezaliman. Ini kezaliman apa bukan? Kawan antum ngajak antum bicara, antum yang diajak bicara males-malesan sambil takuti HP. Terus kawan antum menegaskan, jadi gimana mas? Apa tadi sampai ngomong apa? Loh, saya ngomong panjang lebar, sampean ogah-ogahan, tersakiti dia. Dolim apa enggak? Dolim. Jadilah orang yang mengorangkan orang. Orang ngajak bicara perhatikan baik-baik, gitu. Nah ini meskipun kecil jangan disepelekan. Katakan dipandangnya ini kezaliman kecil, jangan disepelekan. Karena az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Apalagi kita sudah mengetahui tentang orang bangkrut. Siapa orang bangkrut? Nabi bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang bangkrut? Ketika para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, Nabi jelaskan orang yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala ini, tetapi dia pernah menumpahkan darah si fulan, menyakiti si fulan, memukul si fulan dan seterusnya. Maka orang-orang yang pernah dizalimi diberikan kebaikannya. Berapa orang dizalimi, kebaikannya, pahala-pahala kebaikannya diambilin, dibagi-bagi hingga kebaikannya habis, tidak tersisa, dan masih ada orang yang pernah dizalimi belum dapatkan bagian pahala. Sebagai gantinya dosa-dosanya yang pernah dizalimi itu ditimpakan kepada dia, pahalanya habis, terkuras, dibagi-bagi, malah mendapatkan limpahan dosa. Wah, ini zalim. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jangan sekali-kali berbuat kezaliman. Nah, ini dibentangkan kegelapan, gelap sekali yang bisa melihat sekitar dan orang muslim. Orang-orang kafir jatuh ke neraka langsung. Orang-orang muslim berjalan terarah. Menuju mana? Orang-orang muslim berjalan terarah menuju sirat. Nah, orang-orang munafik di mana? Ini berdasarkan penjelasan di sini. Orang-orang munafik ketika dibentangkan kegelapan, mereka masih ngeriwui. Pada sini kan ngeriwui ya. Apa ngeriwui? Repotin, ganggu-ganggu, nebeng-nebeng. Karena kan yang bisa melihat sekitar hanya muslim saja dengan cahaya keislamannya. Orang-orang munafik yang zahirnya muslim tapi sejatinya kafir, nebeng, gabung dengan muslim. Maka dalam surat Al-Hadid 13-14, Pak Indro, buka Pak Indro lagi, surat Al-Hadid surat 57. Nah, ya, Al-Hadid 57. Ayatnya berapa tadi? 13-14. Ya, dibaca artinya gimana?
Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Orang-orang munafik mengatakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naktabis min nurikum. Munafik laki dan munafik wanita mengatakan, tunggu kami biar bareng dengan cahaya kalian, tunggu. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri. Dikatakan kepada mereka, cahaya kalian di belakang, cari cahaya kalian di belakang. Jadi mereka ngeribuin orang muslim yang dengan cahayanya bisa berjalan terarah. Orang-orang munafik ngeribuin. Tunggu kata orang munafik. Maka dikatakan kepada mereka tilarji wara'akum faltamisu nura. Cahaya kalian di belakang, sana ke belakang. Apa yang terjadi ketika mereka ke belakang untuk meraih cahayanya? Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Silakan. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Ketika mereka ke belakang, karena dikatakan kepada mereka cahaya kalian di belakang, mereka ke belakang. Ketika itu mereka sudah terpisah dari kaum muslimin. Allah pasang dinding, Allah pasang pagar, di dalamnya rahmat, di luarnya azab. Sudah terpisah, mereka bersama azab, kaum muslimin bersama rahmat. Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khudairi menjelaskan tentang ayat ini. Ini balasan bagi orang-orang munafik ketika di dunia selalu mengombang-ambingkan kaum muslimin, selalu mempermainkan kaum muslimin, maka balasnya di akhirat nanti juga diombang-ambingkan, dipermainkan. Ketika mereka perlu cahaya dan nebeng kepada kaum muslimin, dikatakan kepada mereka di belakang sana, di belakang. Mereka berbondong-bondong ke belakang, pas mereka ke belakang dipasang pagar, sudah terpisah, dipermainkan. Sama sebagaimana perbuatan mereka ketika di dunia. Nah, kita baca selanjutnya ayat 14. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Silakan Petra. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Dulu kan ketika kami di dunia bersama kalian. Kalian ngaji, kami ikut ngaji, bahkan jihad ikut jihad, kan bareng-bareng. Apa jawaban orang-orang mukmin? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Orang-orang muslim mengatakan, iya benar. Ketika di dunia kalian bersama kami, benar, tetapi sesungguhnya kalian menfitnah diri kalian sendiri. Kalian wait and see, nunggu sikon. Ketika kaum muslimin di atas angin, gabung dengan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin lagi parah, lagi susah, gabung dengan orang kafir. Itu kalian perbuat ketika di dunia. Kalian terbuai oleh angan-angan kalian. Jadi benar-benar dipermainkan sebagaimana ketika mereka mempermainkan kaum muslimin di dunia. Jadi sudah terpisah, hanya orang muslim saja yang dengan cahayanya berjalan terarah menuju sirat. Sampailah kaum muslimin di atas sirat. Nabi yang pertama dan Nabi mendoakan untuk umatnya, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Maka melewatlah di atas sirat khusus muslim. Orang kafir nggak ada yang lewat sirat, sudah pada jatuh di neraka. Yang jalan terarah di saat dibentangkan kegelapan hanya orang muslim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidaklah setiap kalian pasti mendatangi jahanam.
Ini kalau tidak melihat tafsirnya salah kaprah. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian kecuali pasti mendatangi jahanam. Berarti setiap muslim masuk neraka. Katanya ada muslim yang gak masuk neraka dulu langsung. Iya, tapi kok ini ayatnya wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian kecuali pasti mendatangi neraka. Bukan masuk neraka, melewati di atasnya sirat. Ini yang dimaksud, ini tafsirnya. Melewati di atas sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini sudah sesuatu ketetapan Allah, setiap muslim pasti melewati sirat, pasti. Dan keadaan manusia di atas sirat berbeda-beda. Dan antumnya sudah baca hadisnya. Ada yang cepat sekali seperti kilat, sudah selesai. Ada yang kencang sekali seperti naik kuda yang sangat kencang. Ada yang berlari sangat kencang, ada yang berlari kencang, ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak tetapi selamat, ada yang merangkak tetapi jatuh ke neraka. Berarti muslim yang mampir ke neraka dulu. Kira-kira kita lolos atau mampir dulu? Mintanya lolos. Kalau mintanya lolos, ya upayakan yang menjadikan lolos. Sebagai istri jangan berani sama suami, karena surganya istri tergantung suami. Sebagai anak jangan berani sama orang tua, karena surganya anak tergantung orang tua. Jangan putus silaturahim, karena putus silaturahim menghambat ke surga. Jangan mati masih punya utang, karena orang mati syahid pun tidak mendapatkan fadilah dari syahidnya hingga utangnya dilunasi. Apalagi yang matinya bukan syahid. Mesti ibu-ibu ngerundel yang dibela-belain suami gitu ya. Kapan istri dibelain gitu ya. Ya istri-istri juga dibelain ya. Istri-istri juga dibelain. Bahwasanya suami yang tidak adil nanti akan miring, dibelain kan? Nah, dibelain. Bahwasanya suami yang tidak adil nanti di akhirat akan miring jalannya gitu. Bahwasanya suami yang zalim maka akan mendapatkan balasan sesuai dengan kedzalimannya. Sudah tahu istrinya ini awalnya orang lain, 100% kemaslahatannya yang nanggung walinya, ayahnya. Begitu akad ankahtuka wazawwajtuka, berarti kan berpindah itu tanggung jawabnya 100% pula ke suami. Maka sebagaimana 100% wali ayah memperhatikan putrinya, demikian pula ketika berpindah kepada suami memperhatikannya 100%. Jangan sekali-kali disia-siakan. Ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ini pembelaan untuk para istri ya. Jadi bukan suami terus yang dibela. Baik. Jadi keadaannya berbeda-beda ketika di atas sirat, sesuai dengan keberadaannya di dunia. Tergantung apa? Tergantung amalan. Tetapi secara khusus ada 2 amalan yang mengiringi muslim ketika meniti di atas sirat, mendampingi kanan kirinya ketika meniti di atas sirat. Apa dan apa? Jadi ketika muslim meniti di atas sirat, 2 amalan ini mendampinginya. Apa dan apa? Amanah dan silaturahim. Amanah dan silaturahim menunjukkan tingginya fadilah amanah dan tingginya fadilah silaturahim. Secara umum meniti sirat itu bergantung kepada amalan, tapi secara khusus yang mendampingi kanan kiri orang ketika meniti sirat adalah amanah dan silaturahim. Maka apapun yang merupakan amanah kita tunaikan sebaik-baiknya. Jangan khianat, seperti sifatnya orang munafik, khianat. Apalagi amanah pada posisi yang lahannya basah, lahannya hijau, itu lebih berat lagi. Nah, ini amanah. Amanah sebagai orang tua, amanah sebagai anak,
amanah sebagai guru, amanah sebagai pengelola yayasan dan yang lain-lainnya, semuanya adalah amanah. Fadilahnya sangat tinggi kalau ditunaikan sebaik-baiknya. Amanah akan mendampinginya di sebelahnya, sebagaimana silaturahim. Ada sebuah yayasan yang Allah alam amanah atau tidak, tetapi dari manajemen yang demikian orang menjadi bertanya-tanya. Jadi ketuanya dia, bendaharanya juga dia. Bingung, ketuanya dia, bendaharanya dia, bingung. Orang bertanya-tanya. Nah, jangan seperti itu. Nah, kalau saya mohon maaf, semoga Allah menjaga, semoga Allah memberi kekuatan. Saya mengelola yayasan, kunci berangkas enggak megang, nomor berangkas enggak tahu, buka berangkas enggak berani. Jadi yang megang berangkas ya 2 orang. Ketika mereka mau buka saling tahu, saling melihat. Saya menyentuh pun enggak, karena takut ya, karena takut gitu. Nah, ini bab amanah. Nah, silaturahim juga demikian. Bahkan silaturahim itu sering Nabi ingatkan. Kalau Nabi memulai majelis, Nabi sering sekali dengan khutbatul hajah. Rangkaian khutbatul hajah ada 3 ayat. Surat Al-Imran ayat 102, An-Nisa ayat 1, kemudian Al-Ahzab ayat 70-71. Nah, An-Nisa ayat 1-nya berbunyi gimana? Kan terakhirnya wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah yang dengannya kalian memohon, dan takutlah kepadanya yang dengannya kalian saling bersilaturahim. Terus disampaikan ketika memulai majelis. Artinya bab silaturahim terlalu sering disampaikan biar kita tidak putus silaturahim. Biasanya karena harta warisan, karena apa putus. Naudzubillah min dzalik. Ingat, amanah dan silaturahim yang akan mendampingi orang ketika meniti di atas sirat. Terus bagaimana dengan kontoroh? Karena ada yang mengatakan kontoroh adalah tersendiri. Setelah melewati sirat, mereka berada di kontoroh. Ada yang mengatakan kontoroh adalah bagian dari sirat di ujungnya. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Apakah kontoroh tersendiri atau kontoroh bagian dari sirat di ujungnya? Allahu a'lam. Yang jelas proses yang terakhir adalah meniti sirat. Kemudian selanjutnya di arasatil jannah, di halaman surga. Gak langsung masuk surga, di halaman surga dulu. Untuk apa? Bahasa kita di karantina, sehingga benar-benar dihilangkan sifat hasad, sifat dengki. Masuk surga gak ada hasad, gak ada dengki sama sekali. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga selamat sejak dari alam barzah hingga meniti sirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak ada yang nanya? Enggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.